Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Qatful Janadani Syarh Muqaddimah Risalah Ibn Abi Zaid Al-Qarawani, penjelasan tentang akidah Imam Malik Junior yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Muhaddits Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad Al-Badar hafizallahu taala. Sekarang kita sampai pada halaman 134, poin ke-20. Imam Ibn Abi Zaid Al-Qarawani rahimahullah berkata, wa an-sirata haqqun, bahwasanya jembatan pada hari kiamat itu adalah hak, benar adanya dan pasti akan terjadi. Ya juzuhu al-ibad biqadri a'malihim, manusia akan melewatinya sesuai dengan kadar amal perbuatan mereka. Fanajuna mutafawituna fi sur'atin najati alim min nari jahannama. Ada orang-orang yang selamat dari masuk ke dalam neraka, ya, jatuh dari jembatan tersebut, bertingkat-tingkat kecepatan melewati jembatan tersebut. Wa qaumun, ya, tolong jangan ribut, ya, yang bawah atau yang atas, harap tenang. Fanajuna mutafawitun fi sur'atin najah, ada sekelompok orang yang selamat dari jatuh, ya, dari jembatan tersebut sesuai dengan amal perbuatan mereka, bertingkat-tingkat kecepatan mereka. Wa qaumun au baqathum fima a'maluhum, ada sebagian orang yang terjatuh karena amal perbuatan mereka. Ini ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, masih rentetan iman kepada hari akhir, dan ini adalah tahapan terakhir dari iman kepada hari akhir sebelum surga dan neraka, ya. Kata Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badar hafizallahu taala, as-siratu haqqun tsabitun bisunnati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jembatan pada hari kiamat itu hakun dan telah tetap di dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah salah satu yang wajib diimani oleh seorang muslim, mengimani semua kejadian setelah kematian, di antaranya as-sirat. Dan ini dalilnya ada dalam Al-Qur'an sebagai dalil tentang adanya sirat. Dalam surat Maryam Allah mengatakan wa im minkum illa wariduha,
tidaklah siapapun di antara kalian kecuali akan melewati jembatan tersebut. Ini kata para ulama dalilnya ada dalam Al-Quran. Maka kewajiban kita mempercayai, membenarkan, mengimani semua yang dikabarkan oleh Allah di dalam Al-Quran maupun di dalam sunnah Rasulullah SAW. Wa huwa jisrun mansubun ala matni jahannam. Apa itu as-sirat? Apa itu jembatan? Yaitu jembatan yang ditancapkan di atas neraka jahanam. Ya, ini semua kejadian hari kiamat wajib kita imani. Adapun bagaimananya, ya, kita tidak bisa mengkaifiahkan, membagaimanakannya. Ya, karena memang tidak disebut oleh Rasulullah SAW secara detail bagaimana bentuk-bentuknya. Namun ini secara global jembatan yang ditancapkan di atas neraka jahanam. Yamurru alil muslimun lil wusul ilal jannah ala qadri a'malihim. Orang-orang muslim akan melewatinya hingga sampai ke surga, namun sesuai dengan kadar amal perbuatan mereka. Likullin darajatun mimma amilu. Allah mengatakan setiap orang mendapatkan derajat sesuai dengan apa yang mereka perbuat, entah di surga, entah di hari kiamat. Di antaranya melewati sirat, semuanya berdasarkan amal perbuatan mereka. Faminhum man yamurru kal barqi. Di antara mereka ada yang melewati jembatan tersebut seperti kilat. Wa minhum man yamurru karrih. Di antara mereka ada yang melewati jembatan tersebut seperti angin. Ini semuanya ada dalam hadis, nanti akan disampaikan oleh Syekh hadisnya. Dan ini wajib kita imani. Kok ada yang seperti itu? Kita katakan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ada enggak orang yang lari sekarang seperti petir? Tidak ada. Melewati jalan atau jembatan seperti petir. Ada yang melewatinya seperti angin kencang. Ini semuanya di hari kiamat ada, dan ini sesuai dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan kehendaknya. Wa minhum man yazhafu zahfan. Namun ada pula yang merangkak, ya. Fa fi sahih Bukhari wa Muslimin. Dalilnya dalam Sahih Bukhari, dalam Sahih Muslim. Min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di antaranya Rasul mengatakan fayudrabus sirat baina dhahraini jahannam. Akan ditancapkan jembatan di antara neraka jahanam. Fa akunu awwala man yajuzu minar rusul bi ummati. Dan kata Rasul SAW, aku adalah orang yang pertama melewatinya dari kalangan para rasul. Ini merupakan salah satu keistimewaan Rasul SAW, Sayyidi waladi Adam, Nabi Rasul yang termulia. Di antaranya beliau yang pertama kali akan melewati jembatan tersebut. Wala yatakallamu yauma idin ahadun illa rusul. Tidak ada manusia yang sanggup berbicara. Enggak ada yang ngobrol, enggak ada yang berbicara. Semuanya merasakan dahsyatnya hari tersebut. Tidak ada yang berbicara pada waktu itu kata Rasul kecuali para rasul. Dan apa ucapan mereka? Wa kalamur rusul yauma idin, dan ucapan para rasul pada waktu itu, Allahumma sallim sallim, ya Allah selamatkan selamatkan. Ini kedahsyatan hari tersebut. Semoga Allah menyelamatkan kita di dunia wal akhirah. Para rasul saja berdoa karena sekali lagi ngerinya hari tersebut. Allahumma sallim sallim, ucapan para rasul, ya Allah selamatkan selamatkan. Wa fi jahannama kalalib mithlu syauki sa'dan. Dan di antara jembatan tersebut itu ada kail, seperti syauki sa'dan, seperti duri, pohon namanya sa'dan di Arab sana. Harra'aitum syauka sa'dan, kata Rasul, apakah kalian tahu durinya pohon sa'dan? Qalu na'am, para sahabat menjawab iya. Qal fa inna mithlu syauki sa'dan. Kalalib tersebut, kail-kailnya tersebut seperti duri pohon sa'dan. Ghairu annahu la ya'lamu qadra idhamiha ilallah. Namun tidak ada yang mengetahui bagaimana besarnya
duri tersebut melainkan Allah Azza wa Jalla. Atau bagaimana dahsyatnya sirat tersebut kecuali Allah Subhanahu wa taala. Takhtafun nas bi a'malihin, dan kail-kail tersebut itu akan menarik manusia sesuai dengan amal perbuatan mereka. Faminhum man yubaku bi amalih, di antara mereka ada yang dibinasakan karena sebab amal perbuatan mereka, karena kesyirikan, kekafiran, kemunafikan, kebid'ahan, kemaksiatannya. Wa minhum man yukhdalu summa yanju, namun ada yang terkena kail namun masih bisa selamat. Nanti akan disampaikan ada 3 golongan manusia dalam melewati jembatan tersebut. Ada yang selamat 100%, ada yang selamat meskipun terkena kail tersebut, dan yang ketiga ada yang terkena kail tersebut diseret ke neraka jahanam. Naudzubillah min dzalik. Kemudian diriwayatkan lagi dalam Sahih Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan Hudzaifah radhiyallahu anhuma, wa fihi, kemudian di dalamnya dikatakan wa tursal amanatu warrahim, diutus al amanah dan tali silaturahim. Fatakumani janbatai as-sirat yaminan wa shimalan. Kemudian amanah dan silaturahim tersebut berada di sebelah kanan kiri jembatan tersebut. Wa yamurru awalukum kal barqi. Orang yang pertama melewati jembatan tersebut di antara kalian, kata Rasul, itu seperti kilat, kal barq. Qal qultu bi abi anta wa ummi ayu syai'in kamaril barqi. Kata Hudzaifah atau Abu Hurairah radhiyallahu anhuma, demi Allah, ayu syai'in kamaril barqi, mana yang secepat kilat tersebut. Qal awalam tarau ilal barqi kaifa yamur wa yarji fi tarfati ain. Tidakkah kalian melihat bagaimana kilat itu ketika datang dan dia kembali seperti kejapan mata. Summa kamarir rih, kemudian ada yang melewati jembatan tersebut seperti tiupan angin. Summa kamarit thair, ada yang seperti burung terbang. Wasadir rijal atau ar-rihal, ada yang seperti onta yang berjalan atau berlari. Tajri bihim a'maluhum, sesuai dengan amal perbuatan mereka. Maka dari sini sudah kita sering sampaikan, makanya setiap muslim ku anfusakum dahulu, jaga, selamatkan diri kalian, karena semuanya nafsi-nafsi. Di alam barzah kita menjawab pertanyaan mungkar wa nakir sendiri, kita nanti di alam barzah sendiri, kita di padang mahsyar sendiri-sendiri. Yauma yafirul mar'u min akhi, seseorang akan lari dari saudaranya. Wa ummi wa abi, dari ibu dan ayahnya. Wa sahibati wa bani, dari istri dan anaknya. Likulli imri'in minhum yawma sya'nu yughni, setiap orang sendiri-sendiri. Maka harus kita betul-betul punya prinsip bahwasanya kita meskipun di dunia ini merasa terasing atau diasingkan, selama kita berpegang dengan kebenaran, biarkan orang lain ngebully, biarkan orang lain mencaci maki, memboikot, mengusir dan sebagainya, karena pada hari kiamat semua ada pertanggungjawaban masing-masing dan kita tidak akan bisa dibantu oleh siapapun. Maka jangan pernah ada penyakit sungkanisme. Kulil haqqa walau murran, katakan hak meskipun apa? Pahit rasanya. Setiap orang masing-masing akan mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. Wa nabiyyukum qaimun 'alas sirat, nabi kalian, Nabi Muhammad SAW, akan berdiri di atas jembatan tersebut. Yaqul rabbi salim salim, dan dia nabi berkata, ya Rabbku, selamatkan selamatkan. Hatta ta'jiza a'malul ibad, sampai yang melewatinya adalah orang yang paling sedikit amal perbuatannya. Hatta yaji'ar rajul fala yastati'u sair illa zahfan, bahkan tidak ada atau bahkan ada seseorang yang tidak bisa berjalan, dia hanya bisa melewati dengan merangkak. Sekali lagi, semua dengan amal perbuatan mereka. Ini harus kita betul-betul yakini. Maka kita perlu persiapkan hari yang sangat mengerikan, yang sangat
dahsyat tersebut dengan tauhid, dengan ittiba'us sunnah, dengan banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala wa fi hafati as-sirat kalalib mu'allaqah, dan di antara atau di samping kanan samping kiri jembatan tersebut ada kail-kail yang digantungkan, ma'muratun, dan semua itu diperintah oleh Allah bi akhdhi man umirat bihi, untuk menarik siapa yang Allah perintahkan untuk ditarik. Famakhdusun najin, ada orang-orang yang ditarik namun masih selamat. Wa makdusun finnar, ada pula yang dilemparkan di dalam api neraka. Nanti akan ditambah lagi hadis yang berikutnya. Wa fi sahih Muslim min hadits Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu wa fihi, dalam hadis sahih Muslim, tadi sahih Muslim semuanya, dua-duanya sahih Muslim, cuma ada penambahan-penambahan dari sahabat yang lain. Kalau tadi dari Abu Hurairah, yang kedua dari Abu Hurairah dan Hudzaifah, yang ketiga dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Ini dalam hadis sudah biasa, banyak periwayatan, berbeda para perawi-perawinya, dan di situ ada manfaat apa? Tambahan-tambahan dari sebagian perawi. Dan ini sudah dimaklumi dalam kehidupan istilahnya bermajelis ilmu. Antum seperti di sini sekarang, gak semuanya sama menangkap materi, betul atau enggak? Ada yang ngantuk hilang setengah jam, ada yang cuma hilang 5 menit, seliut sedikit hilang, kan? Ada yang apa? Konsentrasi betul dari awal sampai akhir, bisa apa? Mungkin mengulang lagi. Demikian pula dengan keadaan para sahabat. Ada yang kuat hafalannya mulai dari awal sampai akhir betul-betul disampaikan, ada yang 3/4, ada yang setengah dan sebagainya. Ini kebiasaan tabiat manusia, artinya bukan tercela. Kemudian kata beliau, wa fi sahih Muslimin min hadis Abi Sa'id Al-Khudri wa fihi summa yudrabul jisru ala jahannam, kemudian ditancapkan jembatan di atas neraka jahannam, wa tahulus syafa'ah, dan pada waktu ada syafaat. Wa yaqulun, para anbiya mengatakan Allahumma salim salim, wahai ya Allah, selamatkan selamatkan. Qila ya Rasulullah wa mal jisru, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa itu jembatan? Qala dahdun mazallatun, tempat yang sangat menggelincirkan orang. Jadi sekali lagi jangan dibayangkan dengan jembatan yang ada di dunia. Makanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma pernah berkata, ma fid dunya mimma fil jannah illal asma, tidaklah, atau ma fil jannah mimma fid dunya illal asma, tidaklah benda-benda kenikmatan di surga sama dengan di dunia kecuali hanya sekedar apa? Namanya. Sama, di situ ada sungai di surga, di dunia ada sungai. Di sana ada buah-buahan, di dunia ada buah-buahan. Namun hakikatnya apa? Berbeda. Demikian pula sebelum memasuki surga, ada jembatan. Namun jangan dibayangkan dengan jembatan yang ada di dunia. Di sini jembatan, kata Rasulullah SAW, dahdun mazallah, yaitu tempat yang menggelincirkan. Fi khatatif, ada kailnya. Wa kalalib wa hiskun takunu binajat fiha syuwaikah, perumpamaannya seperti duri, yuqallaha sa'dan, durinya pohon sa'dan. Fayamurul mu'minun katarfil ain, orang-orang beriman ada yang melewatinya seperti kejapan mata. Wa kal barqi, ada yang secepat kilat. Wa karri, ada yang seperti tiupan angin. Wa kat tairi, ada yang seperti burung terbang. Wa akajawidil kheli warrikab, ada yang seperti kuda lari. Fanajin musallamun, ini lebih perinci lagi. Keadaan manusia ada 3 keadaan. Fanajin musallam, ada yang selamat 100%. Wa makhdusun mursal, ada yang terkena cuma dilepaskan lagi hingga selamat. Wa makdusun fi nari jahannam, dan ada yang dilemparkan di dalam neraka jahannam. Na'udzubillahi min dzalik. Sekali lagi, semoga Allah menyelamatkan kita ketika melewati jembatan tersebut, dan semoga Allah memasukkan kita ke dalam surganya kelak.
Kemudian kata para ulama, ya, sebelum kita akhiri masalah sirat ini, ada tambahan, yaitu adanya kontorah, yaitu ada dua penafsiran. Kalau di sini namanya as-sirat atau al-jisru. Kemudian setelah melewati sirat, sebelum masuk surga, masuk neraka, ada yang namanya ya al-kontorah. Sebagian ulama mengatakan jembatan kecil selain tadi as-sirat, ya, jembatan lain namun lebih kecil. Ada pula yang mentafsirkan al-kontorah itu adalah ujung jembatan ini. Ya, jadi ada dua penafsiran. Apa yang terjadi pada waktu itu? Yaitu akan ada pengadilan akhirat. Ya, akan ada pengadilan akhirat, akan ada kisos. Ya, sebagaimana dalam hadis al-muflis, atadruna mal muflis, tahukah kalian orang yang bangkrut pada hari kiamat? Para sahabat mengatakan pertama kali, al-muflis malla dirhama wala dinar. Orang yang bangkrut pada hari kiamat, atau orang yang bangkrut menurut kami yang tidak punya dinar, tidak punya dirham, yang nggak punya harta. Namun kata Rasulullah SAW, al-muflis man ya'ti bil hasanat ka'amsalil jibal. Namun yang namanya orang yang bangkrut pada hakikatnya adalah yang datang pada hari kiamat dengan membawa kebaikan seperti gunung yang besar, ya, yang sangat banyak, sholatnya, puasanya, sodakohnya, luar biasa pahala, kebaikan-kebaikannya. Akan tapi kata Rasul, walakin syatama hadza, orang itu mencaci maki saudaranya tanpa hak, wa qadzafa hadza, namun dia menuduh orang lain saudaranya tanpa hak, wa akhadha mala hadza, dia mengambil harta orang lain tanpa hak. Bahkan safaka damahada, menumpahkan darah saudaranya tanpa hak, ya, maka akan diambil kebaikan-kebaikannya, diberikan kepada yang dizalimi tadi. Dan kalau sudah habis pahalanya, dosa yang dizalimi akan diberikan kepada yang menzalimi, kemudian dia pun akan dimasukkan ke dalam api neraka jahanam. Dan itulah makna sabda Rasul, ittaqiz zulma fa inna zulma dzulumatun yaumal qiyamah. Hati-hati kalian dari kezaliman, karena kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat kelak. Maka kita yang merasa misalnya dizalimi baik dari segi kehormatan, harta, kedudukan, maka kita semua serahkan kepada Allah. Kalau mereka tidak dibalas di dunia, maka kita tunggu pahala gratisan di akhirat. Dan bagi yang menzalimi, waspada, kalau mereka selamat dari pengadilan, dari siksa di dunia, masih akan ada siksa di akhirat yang menunggu. Intinya sekali lagi, Rasul mengatakan ittaqiz zulma fa inna zulma dzulumatun yaumal qiyamah. Hati-hati dari kezaliman, karena kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat kelak. Itu namanya al-qantarah, jembatan kecil atau ujung jembatan yang di situ ada kisos. Bahkan bukan hanya manusia, bukan hanya antara hamba dengan hamba, bahkan antara binatang dengan binatang ada pengadilannya. Ya, sebagaimana yang Allah firmankan dalam akhir surat An-Naba, ya, yaqul kafiru ya laitani kuntu turaba. Orang kafir mengatakan, alangkah baiknya jika aku menjadi tanah. Kata sebagian ulama tafsir, ketika itu Allah mengkisos, mengadili antara kambing yang bertanduk yang mendolimi kambing yang tidak bertanduk. Itu akan ada pengadilannya. Cuma bedanya mereka ini tidak akan azab atau tidak diberikan pahala surga. Mereka apa? Dilebur menjadi tanah. Orang kafir ketika melihat keadaan seperti itu, mereka mengharapkan agar menjadi apa? Tanah. Sampai dia mengatakan, ya laitani kuntu turaba. Alangkah baiknya jika aku menjadi tanah. Karena mereka tahu dan sadar akan mendapatkan siksa dari neraka jahanam. Na'udzubillahi min dzalik. Maka sekali lagi, kalau binatang dengan binatang saja ada pengadilannya di akhirat, apalagi hamba dengan hamba. Maka sekali lagi, ittaqiz zulma fa inna zulma dzulumatun yaumal qiyamah. Hati-hati dari kezaliman, karena kezaliman kegelapan pada hari kiamat kelak.
Sebelum kita lanjutkan, barangkali yang mau ditanyakan. Bismillah. Apa benar Ustaz? Ukuran jembatan itu seperti selera? Ya, dikatakan oleh para ulama yang masyhur bahwasanya as-sirat itu adakum nasyari, ya, lebih tipis daripada rambut, wa ahadu minas saif, lebih tajam daripada pedang. Makanya kata Rasul tadi, dahdul mazallah, tempat yang bisa apa? Menggelincirkan. Ya, semua sekali lagi sesuai dengan amal perbuatannya mereka akan melewatinya. Wallahu taala alam. Ada yang lain? Ya, kalau tidak ada kita lanjutkan lagi. Poin ke-21 masih tentang iman kepada hari akhir. Qauluhu wal imanu bihaudi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wajibnya mengimani adanya telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Taridu ummatuhu, yang mana umat Nabi Muhammad akan mendatanginya. La yadma man syariba minhu, tidak akan dahaga orang yang meminumnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kenikmatan meminum dari telaga Rasul pada hari kiamat kelak. Kata Asy-Syaikh atau Imam Ibnu Abi Zaid Al-Qirawani rahimahullah, umat Nabi Muhammad akan mendatanginya dan yang meminumnya tidak akan dahaga selama-lamanya. Wa yuzadu anhu man baddala wa ghayyara. Namun ada dari umat Nabi Muhammad yang akan diusir dari telaga tersebut karena mereka merubah agamanya atau merubah agamanya. Nanti akan disampaikan apa maksudnya merubah atau mengganti agamanya. Ahaditsu haudin Nabi SAW mutawatiratun ar Rasul SAW. Hadis-hadis tentang telaga Rasul SAW itu mutawatirah, banyak sekali. Aurad al-Bukhari rahimahullah fi bab fil haud. Imam Bukhari meriwayatkan bab atau hadis-hadis tentang telaga itu dalam kitab beliau Sahih Bukhari, bab fil haud tentang telaga. Min kitab Riqaq min sahihihi minha tis'ata asyara tariqan. Dalam Sahih Bukhari tersebut ada kurang lebih 19 riwayat tentang telaga Rasulullah SAW. Artinya ini adalah hadis yang mutawatir. Ahlus sunnah wal jamaah, satu hadis saja selama itu sahih wajib diyakini. Beda dengan kelompok sesat, mereka mengatakan hadis tentang akidah harus mutawatir, harus banyak periwayatannya. Ini menyelisihi Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul dahulu mengutus Mu'adz bin Jabal satu orang ke negeri Yaman. Satu, itu sudah menjadi hujjah. Tidak harus apa? Banyak. Ini sekali lagi bedanya Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan kelompok yang lain, yaitu hadis ahad yang sedikit saja periwayatannya, kalau itu sahih wajib untuk diyakini. Para sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in, imam yang 4 tidak membedakan menerima hadis Rasulullah SAW, entah mutawatir hadis ahad, yang penting sahih dari Rasulullah SAW. Apalagi hadisnya mutawatir, ahad saya diterima, apalagi yang mutawatir. Hadis ahad wajib diterima, apalagi yang mutawatir selagi saya sahih dari Rasulullah SAW. Wa dzakara al-Hafidz fil Fath anna sahaba fiha yaziduna ala khamsina sahabiyan. Bahkan kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani dalam kitab beliau Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari, yang meriwayatkan hadis tentang telaga Rasul itu bahkan lebih dari 50 sahabat. Artinya luar biasa hadis tentang telaga ini. Kewajiban kita sami'na wa shadaqna, mendengarkan dan membenarkan sabda Rasul tersebut. Zakara khamsatan wa ishrina minhum, dan Ibnu Hajar Asqalani menyebutkan 25 sahabat yang meriwayatkan tersebut. Naqlan anil Qadhi Iyad, menukil dari ulama lain yang bernama Al-Qadhi Iyad. Wa salasatan naqlan anin Nawawi, 3 periwayatan dinukil dari Imam Nawawi. Wa zada alaihima qariban min dalik, dan beliau sendiri yang menambahkan dari riwayat-riwayat tersebut. Fazadu alal khamsina sahabiyan,
Kesimpulannya ada lebih dari 50 sahabat yang meriwayatkan tentang hadis telaga Rasulullah SAW. Wa aradal Imam Ibnu Katsir fi kitabin Nihaya. Imam Ibnu Katsir dalam kitab beliau An-Bidayah wa Nihaya meriwayatkan ahadits al-haud an aktsar min 30 sahabiyah. Meriwayatkan lebih dari 30 sahabat Rasulullah SAW. Wa dzakaraha atau dzakara bi asanidil a'imma alladziina kharajuha ghaliban, dan Imam Ibnu Katsir meriwayatkannya dengan periwayatan haddatsana menceritakan kepada kami fulan sampai kepada Rasulullah SAW. Dan sudah pernah kita sampaikan Syekh Abdul Muhsin Abbad penulis buku ini, pensarah kitab ini adalah ahli hadis abad ini di kota Al-Madinah. Dan sudah pernah kita ceritakan, alhamdulillah, ini sekedar wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Kita pernah duduk 5 tahun di majlisnya beliau pada maghrib seperti ini sampai isya di Masjid Nabawi, dan itu spesialis beliau menyebutkan tentang masalah periwayatan al-hadis. Dulu kita pernah belajar sama beliau Sunan Abi Dawud. Beliau metodenya itu membawakan periwayatannya dahulu. Kalau untuk kita memang agak asing Dalam hadis kan ada Imam Abu Daud berkata haddatsana al-Qanabi, menceritakan kepada kami al-Qanabi, haddatsana Sufyan, haddatsana fulan sampai kepada sahabat, sampai kepada Rasulullah SAW. Itu beliau sebelum membahas isi hadisnya, beliau bahas dulu rawi-rawinya. Siapa gurunya Imam Abu Daud yang bernama al-Qanabi tersebut? Misalnya Muhammad bin Maslamah, nama lengkapnya. Siapa yang meriwayatkan dari Kutubus Sittah? Kutubus Sittah itu kitab induk hadis yang 6. Apa saja itu? Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sahih Abu Dawud, Ibnu Majah, An-Nasai, At-Tirmidzi. Itu namanya Kitabus Sittah atau Kutubus Sittah, kitab induk hadis kaum muslimin. Beliau menyampaikan rawi ini diriwayatkan Imam Bukhari, Muslim saja, atau Bukhari, Tirmidzi saja. Beliau hafal, Beliau tidak megang kitab, Beliau hanya mendengar dari qori membaca hadisnya. Haddatsana fulan. Beliau mencoba untuk menjelaskan. Ini namanya ulama, Kita sudahlah, tidak ada apa-apanya, Cuma kita ingin untuk sekali lagi paling tidak fas'al ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Itu metode klasik ulama terdahulu membahas hadis dengan para perawi-perawinya. Makanya Abdullah bin Mubarak rahimahullah mengatakan al-isnadu minad-din, periwayatan itu termasuk bagian daripada agama. Laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Seandainya tidak ada periwayatan tersebut, orang akan berbicara seenaknya. Itu al-hadis demikian, sangat amat teliti dan mereka hafal sekali. Mulai dari tadi haddatsana Qanabi, siapa dia, siapa yang meriwayatkan. Dia ini menurut ulama jarh wa ta'dil, yaitu yang meneliti para perawi, dia ini terpercaya, dusta atau tidak, itu ada ada ilmunya, jarh wa ta'dil. Beliau hafal Qanabi ini thiqah atau dia itu lemah misalnya. Itu beliau hafal sekali rawi-rawi tersebut. Dan itu kata para ulama, caranya bagaimana bisa menghafalnya itu? Tiap hari makanannya seperti itu. Tiap hari baca seperti itu, membaca para perawi, tiap hari diajarkan, tiap hari mendengarkan seperti itu, nanti lama-lama kan terbiasa. Cuma antum di sini mau hadir saja, alhamdulillah. Karena waktu itu kita awal-awal juga gitu, awal kita duduk di majelis beliau di Masjid Nabawi, memang rasanya asing, karena nggak biasa, kita hanya instannya saja, mana hadis selesai. Awal-awal memang nggak terbiasa, kurang nyaman. Namun lama-lama asik, karena ini adalah sekali lagi metode Islam dalam menyampaikan hadis Rasulullah SAW, metode para ulama ahli al-hadis. Kemudian wa mimma jaa fi sifati haudin Nabi sallallahu qaulu sallam, di antara hadis tentang ciri sifat telaga Nabi SAW adalah sabda beliau, haudi masiratus syahrin.
Kata Rasul, telagaku itu luasnya, panjangnya, lebarnya itu sepanjang perjalanan 1 bulan lamanya. Kalau antum mau tahu kurang lebihnya luasnya telaga, coba jalan dari Surabaya sampai 1 bulan, sampai di mana? Nah, itu kurang lebihnya apa? Luasnya telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'u abyad minal laban. Makanya secara logika harus betul-betul kita terima, meskipun terkadang logika belum bisa sampai kepadanya. Karena masalah gaib wajib sami'na wa saddaqna, yu'minuna bil ghaib. Ciri orang bertakwa beriman kepada yang gaib, meskipun akal belum bisa menalarnya secara tepat. Karena memang sebagaimana kata Imam At-Tahawi rahimahullah, la tabluhu al-awham wa la tudriku al-aham. Akal nggak sampai kepada masalah gaib tentang sifat Allah, tentang hari kiamat, tentang halal gaib. Ma'u abyad minal laban. Airnya lebih putih dari susu. Ada enggak telaga di dunia seperti ini? Luasnya segitu besarnya, airnya kalau ada seperti ini tutup pabrik susu. Ma'u abyad minal laban. Airnya lebih putih dari susu. Warihu atyab minal misik. Baunya lebih wangi dari minyak kasturi. Tidak ada seperti ini. Telaga banyak, namun yang seperti ini tidak ada. Wakizanu kanujumis sama. Bejananya itu sebanyak bintang-bintang di langit. Man syariba minha fala yatma abadan. Barang siapa meminum dari telaga tersebut tidak akan haus selama-lamanya. Rawahul Bukhari. Ini riwayat Imam Bukhari min hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, dari hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. Wa rawahu Muslim fi sahihi. Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya lafadznya haudi masyatu syarin. Telagaku luasnya atau panjang lebarnya sepanjang perjalanan 1 bulan lamanya. Wa zawayahu sawa. Panjangnya lebarnya itu sama. 1 bulan perjalanan. Nah, kita lanjutkan ba'da al-adzan. Wallahu ta'ala alam. Nah, kita lanjutkan lagi. Ada pertanyaan, bagaimana hukum menginfakkan harta untuk masjid yang direncanakan di sekitarnya ada kafe, live musik, break dance, street, hip hop. Ini masjid diskotik. Kalau itu adalah fasilitas masjid, naudzubillah min dalik, wallahu alam, ada enggak masjid campur kayak gitu. Kalau seandainya ada, tidak boleh kita ta'awun alal ismi wal udwan, wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Nah, tentang masalah hewan kurban akan menjadi tunggangan kita melewati shiratal mustaqim, kata para ulama tidak ada hadis sahih satupun tentang keutamaan khusus kurban. Kita yakini semua ibadah kepada Allah ada pahalanya, ada keutamaan. Namun tidak semuanya ada nas yang khusus tentang pahala tertentu. Seperti ini tidak ada dalil yang sahih tentangnya. Wallahu ta'ala alam. Cuma yakini pasti semua ibadah yang Allah dan Rasulnya perintahkan atau anjurkan pasti ada pahalanya. Cuma kalau ini pahalanya ini butuh hadis yang sahih. Dan kata ulama tidak ada hadis yang sahih tentang keutamaan khusus masalah hewan korban tersebut. Wallahu a'lam. Apa benar orang yang minum khamar bisa dihukumi musyrik, dosanya tidak akan diampuni? Tidak. Ini Khawarij yang mengatakan seperti itu. Bahwasanya pelaku dosa besar, peminum khamar, pecandu narkoba, orang yang korupsi, pencuri, perampok, bahkan yang membunuh, itu mereka masih dalam kategori muslim, cuma kurang imannya. Mereka adalah pelaku dosa besar. Ahlus Sunnah mengatakan mereka tidak keluar dari al-Islam. Yang mengatakan mereka keluar dari Islam itu kelompok Khawarij alias kelompok teroris kalau sekarang ini. Apakah dosa orang yang bertobat akan terhapus? Iya, man tabata balali, barang siapa yang tobat kepada Allah dengan tobat nasuha akan diterima tobatnya, kecuali kalau dosanya itu antara dia dengan hamba Allah.
ya dia caci maki, dia menfitnah, dalam artian menuduh orang lain tanpa hak, kalau orangnya tidak memaafkan akan ada perhitungan di hari kiamat kelak. Makanya kata para ulama ada kezaliman yang tidak akan Allah biarkan, yaitu sampai hari kiamat. Maka ittaqidz zulma, hati-hati dengan kezaliman. Tentang hubungan nanti di akhirat kita akan tergantung amal diri saja. Dengan doa anak soleh bisa menyelamatkan orang tua di akhirat, tidak bertentangan, karena anak merupakan bagian daripada amalan orang tua. Anak ya, yang pertama yang melahirkan siapa? Ibunya. Ya, yang menafkahi siapa? Orang tuanya. Dia tumbuh besar salah satunya karena jasa apa? Orang tuanya. Maka anak bagian daripada amalan orang tuanya. Bahkan kata para ulama, dalam hadis Rasul mengatakan, idza mata ibnu Adam inqata amalu. Apabila seorang anak Adam manusia itu meninggal dunia, terputus semua amal ibadahnya kecuali 3. Di antaranya waladin saleh, anak yang saleh. Kata Syekh Al-Albani, di antaranya kata-kata anak saleh itu menunjukkan kesolehan anak itu bermanfaat bagi orang tuanya. Setiap anak itu beramal saleh, pahalanya juga otomatis mengalir kepada orang tuanya. Kenapa? Karena orang tuanya yang berjasa terhadap anak tersebut. Minimal tadi ibunya melahirkan, orang tua laki-laki, bapak ayah itu apa? Menafkahinya. Maka insya Allah kesolehan anak itu mengalir secara otomatis kepada orang tuanya. Maka berbagai yang punya anak soleh atau soleha, dan bagi mereka yang masih punya anak masih kecil, jadi dengan pelajaran Islam yang benar, agar apa? Sekali lagi, kalau dia beramal soleh, pahalanya akan mengalir kepada orang tuanya secara otomatis. Waladin saleh, bukan hanya doanya, kesolehan anak itu akan juga bermanfaat bagi orang tuanya. Semoga Allah menjadikan anak-anak kita soleh dan soleha. Mendolimi orang kafir seperti menghibah, mereka itu termasuk diadili. Sekali lagi, kedoliman tidak boleh dilakukan kepada siapapun, bahkan kepada orang kafir, bahkan kepada binatang tidak boleh. Ingat, perempuan yang dolimi seekor kucing saja Allah adab di neraka. Demikian pula mendolimi orang kafir juga tidak boleh. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin alla ta'dilu i'dilu aqrabit taqwa. Janganlah kebencianmu kepada sekelompok orang membuatmu tidak berlaku adil, berbuat adillah, jangan berbuat zalim. Bahkan Rasul mengatakan, man qatala mu'ahadan lam yarahatal jannah. Barang siapa membunuh orang kafir mu'ahad, tidak mencium bau surga. Sekali lagi, kedzaliman tetap terlarang. Bahkan kata Rasul, ittaqi da'watal madlum, hati-hati dengan doa orang yang terdolim. Bahkan kata Rasul dalam hadis yang sahih, meskipun orang kafir, kalau dia berdoa kepada Allah karena terdolimi, akan Allah kabulkan. Jadi sekali lagi, harus betul-betul waspada. Apakah memberontak kepada pemimpin dolim termasuk mendolim pemimpin tersebut? Iya. Karena apa? Ijma' ahli sunnah, kata Imam Nawawi, mengharamkan kudeta, pemberontakan kepada pemimpin muslim. Apalagi memberontak, kemudian pertumpahan darah, apalagi banyak kaum muslimin yang tertumpahkan darahnya, dia akan bertanggung jawab di hari kiamat. Dan itu pertama kali akan diminta pertanggungjawaban pada hari kiamat. Tentang masalah apa? Ad-dima, masalah darah. Makanya ulama ahli sunnah sangat amat tegas. Dilarang melengsarkan, dilarang mengkudeta, memberontak pemimpin yang muslim bagaimanapun kezalimannya. Imam Nawawi dalam mensarah hadis Rasul tentang larangan memberontak, beliau mengatakan ajma'a ahlus sunnah annal imam la yan'azilu bil fisqi. Ahli sunnah sepakat pemimpin yang dolim, yang fasik dilarang untuk dilengsarkan. Nah, apakah saya duduk di sini sama dengan berguru dengan ustadz? Tergantung niatnya. Niatnya apa? Mata-matain. Niatnya cari kesalahan. Niatnya sekedar pindah tidur, ya beda. Kalau niatnya untuk menimba ilmu, iya. Dulu para ulama salaf belajarnya sistemnya dengan apa? Di masjid. Meskipun tidak dinafikan, juga di kelas merupakan juga apa? Cara yang dibolehkan dalam talabu al-ilmi. Cuma sekali lagi, jangan hanya di
dikatakan orang itu murid kalau hanya di kelas saja. Justru di masjid juga apa? Itu asal muasalnya apa? Taklim di masjid. Rasul mengajar di masjid dan sebagainya. Ya, namun sekali lagi innamal a'malu bin niat, dan juga guru dan murid kaitannya erat kalau memang satu akidah, satu manhaj. Apalah artinya gurunya sesuai dengan akidah salaf, muridnya menyimpang seperti Hasan Al-Basri dengan Wasil bin Atha, yaitu murid yang durhaka, itu murid yang apa? Menyimpang, tidak ada artinya bangga dengan guru yang baik. Yang penting istifadahnya, bukan bangga-banggaan murid fulan-fulan, bagaimana bisa mengambil faedah dari majelis tersebut yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para as-salafu as-saleh. Ya, saya rasa cukup sekian. Insya Allah pertanyaan yang belum dijawab pada kesempatan yang akan datang, tolong kalau bisa ada yang komat, kasihan itu. Iya. Wallahu ta'ala aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.